Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Rektor Universitas Indraprasta PGRI, Profesor Haji Sumaryoto, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Saudara Ahmad Riza Patria, Wakil Rektor 1 Universitas Indraprasta PGRI, Saudara Irwan Agus, Ketua DPM Universitas Indraprasta PGRI, Saudara Usman Ohoiwui, para mahasiswa peserta training legislatif yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim, keluarga besar Universitas Indraprasta PGRI. Semoga kita mampu meraih rahmat dan ridho Allah di bulan suci ini. Saya mohon maaf tidak bisa hadir secara fisik di acara hari ini, karena saya harus menghadiri agenda yang sudah terjadwal sebelumnya. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya hormati, kegiatan training legislatif memang menjadi tren di kampus, mengingat kampus sekarang selain memiliki badan eksekutif mahasiswa, juga memiliki Dewan Perwakilan Mahasiswa, sehingga wacana tentang penguatan peran legislatif menjadi penting untuk dibicarakan di perguruan tinggi. Saya tidak akan secara spesifik membicarakan tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa, tetapi saya akan secara general berbicara tentang fungsi legislasi secara ideal, termasuk keberadaan DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan. Saya akan memulai dengan membedah tentang DPD RI, di mana keberadaan DPD RI adalah wakil dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Tujuan lahirnya DPD RI adalah untuk memastikan seluruh kepentingan daerah dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih kuat dan luas. Mengingat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, merupakan cermin representasi politik, sedangkan DPD RI mencerminkan representasi daerah atau regional representation. Sehingga secara ideal DPD RI wajib mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal yang terutama berkaitan dengan kepentingan daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. DPD RI juga lahir dengan spirit terwujudnya sistem yang menjamin bahwa keputusan-keputusan politik yang penting dibahas secara berlapis, redundansi, sehingga berbagai kepentingan dapat dipertimbangkan secara matang dan mendalam. Disinilah diharapkan terjadi mekanisme check and balances atau mekanisme double check, bukan saja antar cabang kekuasaan negara, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan auditif, tetapi juga di dalam cabang legislatif sendiri. Mengapa perlu dilakukan mekanisme double check di dalam cabang legislatif sendiri? Karena kembali kepada fitrah bahwa fungsi perwakilan yang ada di DPR sejatinya berbasis kepada ideologi partai politik. Sedangkan seorang senator bukanlah orang yang mewakili suatu sekat kelompok, tetapi figur yang mewakili seluruh elemen yang ada di daerah. Setiap daerah di Indonesia dianggap punya potensi yang sama, sehingga jumlah perwakilannya pun sama. Disitulah pentingnya keberadaan dan fungsi serta peran DPD RI untuk memastikan seluruh kepentingan rakyat dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. Sehingga sejatinya para senator harus berpikir dan bertindak sebagai seorang negarawan yang berada di dalam cabang kekuasaan di wilayah legislatif. Tetapi harus jujur kita akui, hingga hari ini masih ada pendapat di kalangan masyarakat bahwa DPD RI hanyalah pelengkap terhadap fungsi DPR RI. Bahkan ada yang memelesetkan singkatan DPD RI dengan Dewan Pertimbangan DPR RI.
bukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Menurut saya justru seharusnya menjadi pemicu bagi saya dan para senator untuk melakukan beberapa upaya serius untuk menjawabnya. Lagi pula, sebagai anggota MPR, kami memiliki hak dan kewajibannya yang sama dengan anggota DPR. Upaya jangka pendek tentu hanya bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, optimalisasi kinerja dalam situasi yang ada sekarang. Kedua, melakukan terobosan-terobosan kreatif yang bisa dilakukan selama masih dalam koridor konstitusi. Upaya jangka panjang tentu menyusun dan memperjuangkan roadmap bersama untuk mewujudkan gagasan ideal DPD RI yang kuat dan bermartabat. Dari sinilah kita harus meletakkan pikiran untuk merumuskan arah penguatan DPD RI ke depan, sekaligus merumuskan model penataan kewenangan DPD RI ke depan secara konstitusional. Apa yang sudah pernah diperjuangkan oleh para senator di periode sebelum ini, yakni gagasan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar yang kelima atau dikenal dengan amandemen kelima, layak dan patut untuk kembali diperjuangkan sebagai bagian dari upaya jangka panjang perjuangan para senator masa bakti 2019 sampai dengan 2024. Perubahan Undang-Undang Dasar terhadap kepentingan DPD RI haruslah semata ditujukan sebagai bagian dari penataan pembagian kekuasaan yang disesuaikan dengan kebutuhan negara untuk menuju arah perbaikan tata negara di Indonesia. Memang harus diakui, wacana amandemen kelima belum dapat dukungan dari kekuatan politik di parlemen. MPR juga mengakui bahwa masih ada pemikiran yang berkembang secara dinamis, tetapi saya yakin dengan kerja serius dan sungguh-sungguh kita akan bisa mewujudkan gagasan ideal menuju DPD RI yang kuat dan bermartabat. Sebab bangsa ini tidak bisa menyerahkan kekuasaan yang begitu besar hanya kepada partai politik, sebab partai politik di Indonesia begitu kuat mengendalikan para anggota DPR RI di Senayan, sehingga seringkali para anggota DPR disebut lebih mewakili suara partai daripada suara rakyat. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya hormati, secara ideal partai politik adalah bagian dari struktur politik negara demokrasi, di mana partai politik menjalankan 5 fungsinya dalam politik. Pertama, artikulasi politik sebagai juru bicara atau alat pengeras suara rakyat atau aspirasi politik warga negara. Kedua, agregasi politik, yaitu melalui anggota DPR yang terpilih dalam pemilu menjadi perwakilan politik rakyat dalam pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan serta keputusan politik. Ketiga, sosialisasi politik sebagai salah satu agen dalam mentransfer dan mentransformasikan nilai-nilai politik yang ideal kepada masyarakat, seperti kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, komunikasi politik, yaitu sebagai penerjemah dan penghubung yang baik antara keinginan rakyat atau aspirasi politik masyarakat dengan keinginan atau rencana kebijakan yang digagas pemerintah. Kelima, rekrutmen politik, yaitu sebagai penyedia calon pejabat politik puncak yang terbaik. Kelima, fungsi itu mustahil terlaksana jika partai politik tidak mengembangkan sistem demokrasi di dalam dirinya, tetapi sebaliknya dikuasai dengan pola oligarki oleh pendiri atau elit di lingkaran tertinggi partai. Sehingga kita bisa lihat sendiri bagaimana partai politik kemudian bersekongkol dan melahirkan banyak undang-undang yang sejatinya merugikan rakyat kebanyakan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang memuat pasal tentang presidensial threshold yang secara jelas dan nyata lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Tetapi fakta ini telah terjadi karena bangsa ini pada tahun 1999 hingga 2002 saat melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah memberi ruang yang sangat besar kepada partai politik
dan DPR RI untuk mengendalikan arah perjalanan bangsa ini. Inilah yang harus dilakukan koreksi oleh elemen bangsa ini, oleh entitas sipil non-partisan, termasuk para mahasiswa. Kita harus berani bangkit, harus berani melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa, sekaligus penentu arah perjalanan bangsa. Tidak boleh negara ini kita serahkan hanya kepada politisi, sebaliknya negara ini harus kita berikan kepada para negarawan sejati. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan dalam stadium general kali ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan para mahasiswa peserta training legislatif, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.